Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi hari ini, kita semakin disemangati untuk dapat melakukan yang baik seperti apa yang Tuhan inginkan di kehidupan saudara dan saya. Mari kita awali dengan doa saudaraku sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di perjumpaan Jumat pagi ini Tuhan, kami datang haturkan syukur kami kepadamu karena kebaikan-Mu yang selalu nyata atas kami. Berkenan kami yang bersyukur ini, kembali Engkau anugerahkan firman-Mu lewat apa yang kami baca dan renungkan di dalam pemberitaannya di pagi hari ini. Agar kami semua semakin dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 13. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubungkannya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan, disuruhnya lah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di istana para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya dan Amos. Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya
masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahlah, sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar, di manakah raja negeri Hasmat dan Arpad, raja kota Sefawaim, raja negeri Hena dan Iwa. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, menghadapi raksasa. Saudaraku, tentu kita sangat paham sekali dengan istilah yang selalu digunakan manusia dalam konteks kehidupannya di dunia, tentang kalimat yang menyebutkan hukum rimba, ya, atau hukum mayoritas minoritas. Ya. Dalam konteks ini selalu dipahami bahwa yang besar itu lebih kuat, sehingga digambarkan dalam konteks hukum rimba, yang kecil atau sedikit itu akan kalah sama dengan dalam konteks kehidupan mayoritas minoritas. Dan sampai hari ini tidak sedikit orang mengakui akan hal itu. Bahwa yang besar pasti mengalahkan yang kecil, yang banyak pasti mengalahkan yang sedikit, dan seterusnya. Saya mau katakan dalam renungan ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya sah-sah saja kalau kemudian orang selalu berpikir demikian. Ya. Karena memang kita tidak bisa memaksakan orang untuk merubah opini yang ada atau paradigma yang ada, ya, dari orang-orang yang memahami akan hal itu. Jadi sekali lagi, sah-sah saja kalau kemudian orang-orang demikian memahaminya seperti itu. Ya. Namun saudaraku, kalau kita berbicara dalam konteks spiritual, ya, tentu dalam kekuatan iman kita kepada Allah, ternyata itu tidak selalu menjadi sebuah fenomena yang real, yang nyata, yang konkret. Artinya yang besar tidak selamanya menang dari yang kecil, atau yang banyak tidak selamanya menang dari yang sedikit. Ya. Makanya dalam konteks ini gereja selalu dimotivasi untuk berpikir tentang pendekatan bukan dalam hal kuantitas, tapi dalam hal kualitas. Ya. Artinya kalau berkualitas kedatipun sedikit, dia bisa menjadi sesuatu yang dahsyat, ya, daripada banyak tapi tidak berkualitas, tidak berbobot, ya, tidak berpotensi, katakan demikian, tentu juga hasilnya tidak maksimal, tidak mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi saya pikir ini baik, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau berpikir tentang apa yang dipikirkan oleh manusia dalam konteks duniawi, tentang hukum rimba atau hukum mayoritas minoritas, ataukah kita mau membangun pemahaman kita dalam kekuatan iman tentang pengertian bahwa Tuhan yang menentukan, ya, Tuhan yang menentukan apa yang menjadi keinginan dari manusia untuk mencapai harapan dan cita hidupnya. Ya. Artinya dalam hal ini Allah menginginkan sesuatu yang berkualitas, tentu dalam konteks spiritual. Ya. Jadi ini saudaraku yang bisa kita pahami supaya kita mulai meninggalkan pengertian-pengertian yang terus berkembang dari waktu ke waktu lewat cara berpikir manusia duniawi. Ya. Kita ambil contoh saja Bapak Ibu Saudaraku tentang kisah Daud yang berhadapan dengan Goliat. Ya.
sosok yang dipandang oleh manusia sangat kuat, dan dalam pengalaman yang ada memang Goliat itu orang yang paling besar dan tidak pernah dikalahkan oleh kekuatan manapun, ya. Nah, maka ketika Daud maju melawan Goliat dengan postur tubuh yang jauh lebih kecil daripada Goliat, artinya Daud kecil banget, ya. Semua orang meragukan Daud, bahkan memastikan Daud tidak akan mengalahkan Goliat, ya. Jadi mereka mencoba untuk menghalangi Daud dengan berkata, sudahlah, tidak usah kamu melawan Goliat karena sudah pasti kamu tidak akan menang, ya. Tapi kita lihat di sini, saudaraku, kualitas spiritual Daud atau kekuatan iman Daud ternyata bisa merobohkan seorang Goliat yang sombong, yang mengandalkan kebesarannya, kekuatannya, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dikatakan di situ seketika itu juga, ya, Goliat roboh, jatuh, dan tidak bernafas lagi atau mati, ya. Jadi saya pikir ini satu pengalaman iman yang betul-betul kita harus pahami, bahwa memang ternyata dalam Tuhan itu tidak ada mustahil. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti ada kekuatan dan kemampuan dalam diri kita, saudaraku. Firman Tuhan sudah katakan, jika engkau di pihakku, siapa lawanmu? Mau mengatakan bahwa tidak akan ada lawanmu, ya. Kita juga bisa tarik persoalan ini, saudaraku, dalam konteks bangsa kita Indonesia, ya. Dalam pengalaman sejarah yang tercatat, jelas kita pahami bersama, kita kata bersama, ketika kita dijajah oleh bangsa-bangsa yang secara persediaan senjata, secara intelektual, strategi perang, dan seterusnya, bisa dikatakan jauh lebih oke, ya, lebih baik, katakan begitu, lebih berkualitas daripada manusia-manusia Indonesia yang identik, ya, dengan pendidikan rendah, tidak punya pengalaman perang, dan seterusnya. Tetapi di sini kita bisa melihat ketika anak bangsa menyadari bahwa kekuatan mereka itu adalah mengandalkan Tuhan, sehingga semua digiring untuk selalu menyembah Allah, ya, walaupun hanya dengan bambu runcing, saudaraku, hal yang tidak mungkin untuk bisa mengalahkan orang yang pegang senjata yang sangat canggih dan lengkap dengan sarana bom yang tinggal lempar lalu jatuh di lokasi kita dan menghabiskan sekian banyak orang. Ternyata itu tidak kemudian menjadi syarat bahwa kekuatan mereka itu menjadi penentu untuk menang, ya. Karena jelas dalam catatan sejarah bangsa kita, tanggal 17 Agustus tahun 1945, kita dinyatakan sebagai bangsa yang merdeka dari semua penjajahan bangsa-bangsa yang menjajah kita. Bukan cuma satu bangsa loh, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya mari kita imani, disinilah peran Allah, otoritas Tuhan yang menentukan semua, ya, siapa saja yang menjadi pemenang di dalam kehidupan kita, supaya kita mulai tidak meragukan Allah kita, saudaraku, karena Allah kita itu besar dan berkuasa, ya. Jadi kendati pun kita berhadapan dengan komunitas yang sangat besar, bahkan sangat lengkap sarana perangnya, senjatanya, dan seterusnya, kalaupun kita hanya menghadapi dengan iman dalam kekuatan keyakinan bahwa Allah di pihak kita, kita pasti bisa mengalahkan itu, saudaraku, ya. Kita lihat bangsa Israel ketika betul-betul mereka fokus menyembah Allah, betul-betul berserah kepada Allah, memohon pertolongan Allah, ya. Kita lihat dengan cara yang spektakuler, beberapa kali saya katakan dalam renungan-renungan pagi, ya, orang-orang Israel yang tidak bersenjata itu bisa dilepaskan dari kejaran tentara Firaun yang memiliki kelengkapan senjata yang luar biasa, ya. Ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka dikejar,
tapi kemudian Allah menolong orang-orang Israel bebas dari laut yang dalam dan luas yang menghadang langkah mereka. Lalu kemudian Allah menenggelamkan tentara Firaun semuanya, ya, dengan perlengkapan senjatanya, menandakan bahwa mereka sudah kalah. Bayangkan, tanpa orang-orang Israel mengangkat senjata balik menyerang tentara Firaun, tapi dengan cara Tuhan, orang-orang ini sudah dikalahkan lebih dulu. Ya, harusnya Israel memahami itu supaya dalam langkah selanjutnya Israel ini hanya hadir dalam pengabdian diri dengan totalitas yang ada, betul-betul mengandalkan Tuhan. Ya, tapi ternyata dalam catatan sejarah itu tidak dilakukan oleh orang-orang Israel. Artinya Israel tidak belajar dari pengalaman yang ada untuk mengerti mengandalkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang menentukan hidup kita. Ya. Nah, hari ini kembali saudaraku, kita dikisahkan dalam cerita yang kita baca di dalam bacaan kita tadi dari 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 13 tentang ketakutan Raja Hizkia yang menghadapi kerajaan Asyur yang dipahami sangat kuat dan sangat besar, ya. Sehingga bagaimana Hizkia dalam ketakutannya itu dia berkabung, ya. Dia berkabung sebagai bentuk, ya, kesesakan hatinya menghadapi situasi yang genting ini, ya. Lalu dia mengutus beberapa bujangnya untuk menyampaikan kepada Yesaya bin Amos bahwa situasi yang akan kita hadapi di depan ini adalah sesuatu yang akan membawa kita kepada kekalahan, kepada kehancuran, gitu ya. Namun saudaraku, di sini kita bisa melihat bagaimana Yesaya memberikan spiritual kepada mereka untuk disampaikan kepada Hizkia untuk tidak takut melihat kebesaran kekuatan daripada Asyur. Ya, kita lihat dalam ayatnya yang ke-6, bacaan kita dibacakan begini. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, yaitu Hizkia. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Ya, ayat 7 dikatakan begini. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Jadi Yesaya mau mengatakan di sini saudaraku, dengan pertolongan Tuhan ini, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Ini menjadi catatan baik, ya. Tuhan mau menolong kita kalau betul-betul di totalitas diri kita, hidup kita, kita percaya kepada Dia. Tapi kalau cuma setengah-setengah hati, Allah tidak mau, ya. Allah tidak mau bersahabat dengan orang yang bimbang, orang yang ragu, ya. Dia mau betul-betul di totalitas hidup kita, kita mengakui Dia. Ingat, dalam 10 hukum Allah sudah ditegaskan bahwa Allah kita itu Allah yang pencemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Nah, oleh karena itu di sini saudaraku, Yesaya mau meyakinkan kepada Hizkia dengan orang-orang yang bersama dengannya, jangan takut. Dalam kekuatan iman lewat kuasa Roh Allah, Tuhan akan dengan cara Tuhan untuk melakukan, ya, sesuatu sehingga orang-orang Asyur ini tidak akan bisa mengotak-atik ataupun melakukan kejahatan seperti yang mereka rancangkan kepada kita, ya. Coba kita lihat lagi saudaraku di dalam ayat yang ke-10 dibacakan begini. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjadikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahlah, para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan,
Haran, Rezef dan Bani Eden yang di Telasan, di mana kerajaan negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa. Artinya saudaraku, di sini Yesaya mengatakan bahwa masakan Allah akan melepaskan engkau. Sementara Allah sudah menyatakan bagaimana engkau menjadi orang-orang pilihan. Persoalannya sekarang bagaimana kita yang sudah dipilih oleh Allah ini meletakkan keyakinan kita sepenuhnya akan kekuatan Allah. Ini persoalan saudaraku. Karena seringkali kita yang terpilih ini mengabaikan Allah. Kita berpikir bahwa di dalam keterpilihan kita bebas melakukan apapun. Tidak, saudaraku. Kita belajar kembali kepada bangsa Israel. Walaupun mereka bangsa yang dikhususkan oleh Allah, tidak berarti mereka semena-mena dalam hidup ini. Ketika mereka menyembah berhala, Allah halau mereka, Allah hajar mereka. Ya. Jadi keterpilihan Israel adalah untuk mengkusyukkan Israel betul-betul mengabdi dan menyembah kepada Allah, bukan lagi kepada ilah lain. Ya. Saya ambil contoh saudaraku, ketika saudara sudah memilih seorang teman untuk menjadi sahabat sejati, itu akan terjadi benar-benar menjadi sahabat sejati ketika sang sahabat itu betul-betul welcome, menerima kelebihan kekurangan kita, mendukung kita, selalu ada untuk kita di saat senang ataupun susah. Tapi ketika teman yang sudah kita anggap teman sejati, sahabat sejati, lalu berpaling mengkhianati kita, saya sangat yakin saudara akan tinggalkan teman sejati itu tadi. Ya. Begitu juga dengan Allah, saudaraku. Ketika dia sudah tetapkan kita menjadi bangsa yang dikhususkan, tapi kita sendiri tidak merespon itu dengan sebaik yang Tuhan mau, maka Allah akan membiarkan kita melalang buana dengan maunya kita. Dengan catatan jangan mengharapkan kasih Allah. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, saudaraku, ketika engkau menolak aku di hadapan sesama manusia, maka di hadapan Allahku atau Bapakku, aku juga akan menolak engkau. Jadi mari ini baik sekali untuk kita renungkan. Jangan pernah kita melupakan Tuhan kita. Karena ada firman juga yang berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Jadi mari saudaraku, tema khotbah kita menghadapi raksasa, artinya menghadapi sesuatu yang besar dan kuat dalam konteks dunia. Jangan pernah takut. Karena kita punya Allah lebih besar dari raksasa yang ada di dunia. Kita punya Allah lebih berkuasa dari kekuatan yang ada di dunia. Jadi jangan takut. Andalkan Tuhan dalam iman saudara. Maka percaya Tuhan yang besar dan berkuasa akan mampu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dia yang menentukan semuanya. Selamat berkarya hari ini saudaraku. Selamat membuktikan kekuatan iman kita. Yakinlah Tuhan beserta saudara dan saya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang iman mulia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah berkati kami di pagi ini. Kembali Kau yakinkan kami kalau kami ini orang-orang yang Engkau khususkan, orang-orang yang Kau pilih. Biarlah ini kami imani dalam kekuatan iman di dalam Yesus Kristus. Agar tidak ada upaya dari kami untuk meninggalkan Engkau, tapi kami terus mengandalkan Engkau dari waktu ke waktu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon Tuhan berkati kami, agar dengan berkat-Mu itu kami terus hidup taat setia kepadamu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah di sorga, ini doa kami sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.